Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, kita semua diberi kesehatan sehingga bisa hadir di Zoom pada malam hari ini. Alhamdulillah, kami mengundang banyak peserta dan ayah, bunda, dan kakak-kakak semua yang bisa hadir pada malam hari ini adalah yang Allah pilih sehingga bisa bersilaturahmi di Zoom meeting pada malam hari ini dalam tema review pemantapan ilmu dahsyatnya keajaiban rezeki. Baik, ayah, bunda, dan kakak-kakak semua, sebelum kita mulai acara pada malam hari ini, kita buka bersama dengan bacaan Ummul Quran fi barokatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin 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 ya robbal alamin. Baik, ayah, bunda, dan kakak-kakak semua, sebelum kita lanjut, di sini kita ada nasyid baitullah. Jadi, untuk bait pertama, kakak semua, sebelumnya kakak siapkan tempat yang nyaman, terus tangan kanan ditaruh di dada sebelah kiri. Ya, kemudian untuk bait pertama, setelah ada tabiat dan ada Ka'bah, itu kita sama-sama tangannya ke depan, kita merasakan seolah kita menyentuh kain kiswah dan mencium kain kiswah tersebut. Kita bayangkan kita semua hadir di sana. Dan kemudian saat doa, tangan kita mengadah ke atas. Baik, kakak-kakak semua dan ayah bunda, kita nasyid baitul lebih dahulu.
Alhamdulillah. Semoga ayah bunda dan kakak-kakak semua bisa segera hadir ke Baitullah untuk umroh maupun haji bersama keluarga tercinta. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik ayah bunda dan kakak-kakak semua, selama 1 jam saya akan membersamai kakak-kakak semua. Saya Ena dari Kota Bogor dan saya tidak sendiri di sini. Kita akan dibersamai oleh seseorang yang sangat luar biasa. Jauh sebelum bertemu dengan ilmu dasarnya keajaiban rezeki, beliau hanyalah seorang guru madrasah swasta di salah satu pondok pesantren hafalan Quran dan hadis di Kota Jombang, Jawa Timur. Beliau seorang guru swasta yang bergajikan 1 koma. Terlihat amanah ratusan juta, hidupnya gali lubang, tutup lubang, dan penuh dengan permasalahan-permasalahan. Wasilah beliau bertemu dengan ilmu dahsyatnya keajaiban rezeki dan mempraktekkan ilmunya dengan sungguh-sungguh. Yakin istiqomah, Allah rubah kehidupannya penuh dengan keberkahan dalam dan keajaiban. Allah mudahkan beliau bisa hadir ke Tanah Suci hampir setiap tahun 9 kali bersama keluarga tercinta. Allah lunaskan amanah-amanah beliau satu persatu dengan cara ajaib. Allah mampukan beliau bisa mendaftar Haji Plus bersama pasangan tercinta. Allah mampukan beliau memiliki 2 toko perlengkapan bayi dan anak yang bermodalkan lebih dari 2 miliar. Beliau adalah mitra Armina Deli sejak 2018. Mitra beliau sudah mencapai ratusan baik di Nusantara maupun di mancanegara. Beliau juga seorang konsultan dasarnya keajaiban rezeki, wasilah menjalankan bisnis syariah Armina Deli. Total penghasilan beliau lebih dari 200 juta. Top 5 stokis dan peraih reward cash 27 juta. Apresiasi tur dalam negeri yaitu Bali dan mendapat apresiasi tur luar negeri yaitu Singapura. Dan sepulang dari gerakan Umroh Akbar 1111 jamaah, Allah amanahkan kendaraan siar Pajero Sport terbaru. Baiklah ayah bunda dan kakak-kakak semua, kita saksikan video profil beliau.
Baik, ayah, bunda, dan kakak-kakak semua, tidak perlu berlama-lama, kita hadirkan beliau yang sangat luar biasa, Bunda Eli Junita dari Kota Jombang. Assalamualaikum, Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Ena. Apa kabar, Bunda? Alhamdulillah senantiasa dalam keadaan semakin sukses, semakin sehat, semakin kaya, dan semakin berkah Allah. Amin, ya Robbal Alamin. Iya, makasih Bunda sudah meluangkan waktu untuk jumpa pada malam hari ini. Di sini kita temanya mereview ilmu DKR untuk peserta yang sudah mengikuti kajian dasarnya keajaiban rezeki 1, 2, 3. Kami persilakan Bunda. Oke, Kak Ena, terima kasih atas waktunya. Masya Allah. Kak Ena tadi saya lihat, kan ya, matanya berkaca-kaca, ya. Karena ini luar biasa ini, Kak Ena. Masih, Nah ini masih kalau teringat Sena Bunda. ini harus kita ada malam hari ini ya masih berapa hari Kak Ena? Sebar seminggu. Baru berapa hari di tanah air? Seminggu. Baru Baru pulang. seminggu Masya Allah. Seminggu Masya Allah kakak-kakak Kak Ena ini adalah alumni DKR. Masya Allah, tabarakallah ya wasilah Allah pertemukan dengan ilmu DKR, Allah pertemukan dengan peluang usaha syariah Armina Daily ya Kak Ena yang seorang karyawan swasta sudah bekerja berapa tahun Kak Ena? 25 tahun Bunda. 25 tahun belum bisa ke Tanah Suci. Iya. Kemudian bergabung di Armina Daily sekarang sudah alumni dari sejak tahun berapa? Alumni Eh, DKR-nya? kurang lebih 2 tahun Bunda. 2 tahun. 25 tahun dan 2 tahun ini sangat jauh perbedaannya ya kakak-kakak ya. Iya. Masya Allah tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah ya. Ketika Allah sudah memberikan jalan, Allah ridho ya. 25 tahun bekerja tidak bisa ke Tanah Suci ya. Tidak mengenal Tanah Suci. Masya Allah wasilah dari komunitas ini ya. Iya. Wasilah dari ilmu DKR ini yang dipraktekkan terus-menerus sungguh-sungguh istiqomah. Kak Ena ini peraih reward Armina Daily. Kak Ena ini sudah bisa Allah mampukan bisa hadir ke Tanah Suci dua tanggal 16 Oktober kemarin ya Kak Ena bersama Delapan pasangan 18. tercinta. Masya Allah. Itulah wasilah. 18 ya. 18 Oktober sampai 25 Oktober ya. Insya Allah baru seminggu kakak-kakak ini doa Kak Ena ini masih mustajabah ya. Ibarat malaikat itu masih banyak mengelilingi beliau untuk Amin. mengaminkan doa-doa beliau. Kak Ena boleh doakan kami semuanya yang hadir di Zoom pada malam hari ini. Kurang lebih ada 66. Mudah-mudahan segera ketularan ya. Apa namanya keajaiban Baitullah yang sudah Kak Ena rasakan seminggu yang lalu baru datang di tanah air. Silakan Kak Ena, kita aminkan Amin. bersama-sama kakak-kakak. Ya, tapi maaf ya kalau masih masih berasa. Jadi suaranya masih rada gugup. Ya, Apa-apa doakan bahasa Indonesia juga nggak apa-apa Kak ya. Ena. Yang penting Bismillahirrahmanirrahim. Allah ya Allah mampukan kami semua yang hadir di jumpa pada malam hari ini datang ke tempatmu ya Allah. Mudahkanlah, lancarkanlah apa yang menjadi impian kami semua. Bisa datang dan menginjakkan kaki di tempatmu. Memohon ampunanmu. Segala kesalahan dan kehilapan kami ya Allah. Ya Allah, permudahkan kami ya Allah. Mudahkanlah urusan kami. Ya Allah, ya Allah. Semua atas kehendakmu, semua atas pertolonganmu. Bantulah kami untuk datang secepatnya. Ya Allah. Amin. Maha Bunda. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Kak Ena atas doa terbaiknya, energinya nyampe ke kita semua kakak-kakak ya. Insya Allah luar biasa. Terima kasih Kak Ena. Saya ambil alih sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kakak-kakak semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim.
Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Kakak-kakak semuanya, terima kasih atas kehadiran kakak-kakak semuanya yang sudah meluangkan waktu terbaiknya ya di malam hari ini. Sebenarnya ini tadi adalah lanjutan dari Zoom kita sore tadi ya Kak ya. Sore tadi kita sudah ditemani oleh guru kita, founder kita, Bapak Haji Harun Ar-Rasyid. Kita sudah ada sesi tanya jawab karena masih banyak yang masih belum mendapatkan kesempatan untuk sesi tanya jawab. Makanya malam hari ini kami berikan kesempatan bagi kakak-kakak untuk eh, sharing ya, untuk konsultasi, untuk tanya jawab. Jadi nggak banyak materi dulu Kak, nggak ada materi, tapi di malam hari ini kita berbeda, langsung kita sesi tanya jawab. Mungkin kakak-kakak ada yang belum dipahami, ada yang belum mengerti gitu ya, apa sih hakikatnya ilmu DKR ini? Saya kok harus bagaimana? Kenapa ada ini? Kok ada peluang usaha syariah dan sebagainya ya? Silakan, apapun. Saya yakin kakak-kakak yang sudah hadir di Zoom dari mulai hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat ya sampai kelas tambahan. Saya rasa mungkin masih ada beberapa hal-hal yang belum dipahami. Silakan ditanyakan kepada kami. Saya Eli Zunita juga seorang alumni ilmu DKR ya Kak ya. Saya alumni DKR 7 tahun yang lalu ya. Alhamdulillah Allah pertemukan saya juga dengan ilmu DKR dengan guru besar kita Bapak Haji Harun Ar-Rasyid. Beliau membimbing kami, saya juga menjalankan peluang usaha syariahnya, Masya Allah. Ya, kehidupan saya Allah ubah luar biasa 180 derajat berubah. Ya, saya yakinilah kalau saya bisa, kakak-kakak bisa, Kak Ena bisa, yang lain bisa, kita semuanya juga pasti bisa. Ya, asalkan benar-benar mau paham karena kalau kita tidak paham ya Kak ya, ilmu DKR ini ilmu yang sangat sederhana, tapi banyak disepelekan oleh orang-orang. Ya, makanya banyak orang pintar, tapi maaf kata guru kita itu eh, rekeningnya atau saldonya itu jeblok gitu ya. Karena apa? Karena masih banyak menggunakan logika-logika. Tetapi hakikatnya keajaiban rezeki itu ada. Namanya keajaiban. Ajaib itu di luar nalar, di luar logika yang tidak bisa dimatematika oleh manusia, tidak bisa dilogika oleh manusia. Ya, keajaiban rezeki itu ada dan nyata bagi mereka yang yakin dan percaya sama Allah. Demikian juga keajaiban Baitullah juga ada. Ya, seperti kayak Ena tadi contoh nyata. Yang tadinya nggak pernah kepikiran itu umroh itu bagaimana, bagaimana untuk bisa sampai ke sana caranya. Ya, tapi wasilah dipertemukan dengan ilmu DKR dan komunitas keajaiban rezeki ini, Masya Allah. Allah mudahkan beliau bisa hadir ke tanah suci bersama pasangan. Mudah-mudahan nanti dimampukan lagi nanti bulan Januari ya kami Amin. dari komunitas CKR dari Armina Daily juga melakukan gerakan Umroh Akbar 1111 jamaah seperti yang ditayangkan di video tadi yang sebelum acara kita mulai. Langsung saja kakak-kakak ya nanti karena kita jam 8 harus sudah akhiri. Mohon maaf karena waktunya terbatas. Saya harap kakak-kakak bisa memanfaatkan waktu ini ya yang belum bertanya, silakan saat ini boleh mengajukan pertanyaan, boleh sharing sama kami apapun Kak, insya Allah dengan ilmu DKR, dengan Armina Daily ini semua masalah bisa terselesaikan. Tentunya atas izin Allah, dengan cara yang ajaib ya. Harus paham dulu ilmunya, kemudian diyakini kebenaran ilmunya, dan dipraktekkan dengan yakin, sungguh-sungguh, dan istiqomah. Insya Allah nanti apa yang kami alami bisa juga dialami oleh kakak-kakak semuanya. Itu ya Kak Ena ya. Baik, Silakan dibuka sesi tanya jawab. Tetap sebutkan nama siapa konsultannya dan apa pertanyaannya. Itu ya Kak ya. Yuk kita niatkan hari ini kita silaturahmi. Apakah masih ada yang tutup kamera? Nah, yang masih belum buka kamera, segera dibuka kameranya ya Kak ya. Yuk kita niatkan kita ini silaturahmi. Ada Kak Titania, ada Kak Aljubri. Ini belum dibuka ya. Ada Kak Revalina, ada Kak Una, ada Kak Sofyan. Banyak kakak-kakak yang belum buka kamera, Kak Mubarok. Ini banyak
peserta DKR-nya ya. Tidak bisa buka kamera, Kak Daini. Hmm, coba yang gambar videonya ditekan, Kak. Itu nanti bisa muncul kameranya. Ya. Oke, silakan Kak Ena. Bisa dibuka sesi tanya jawabnya. Baik, benar. Kakak-kakak semua, untuk malam hari ini dikhususkan untuk peserta yang sudah mengikuti kajian DKR 123 yang belum belum alumni. Jadi kakak yang ingin bertanya, silakan raisen. Itu di bawah itu ada kamera, ada partisipasi atau peserta, terus ada reaksi. Nah, di reaksi itu kakak di situ bisa angkat tangan. Seperti itu ya, Kak ya. Atau bisa juga tulis di kolom komentar nanti kita bacakan. Baik, Kakak yang diperkhususkan untuk yang sudah menyimak kajian DKR 123 tapi belum alumni. Baik, Kakak, ini kesempatan karena waktunya hanya sampai dengan jam 8 ya, Kak ya. Jadi manfaatkan kesempatan ini untuk ilmu apa yang belum kakak pahamin. Karena kalau belum paham, belum belum mengamalkan gimana nanti dapat ininya ya Kak. Jadi harus benar-benar paham. Apa saja yang belum kakak pahami, yang belum kakak mengerti, silakan ditanya. Ini kesempatan. Monggo, kami persilakan. Atau tulis di kolom komentar eh, jika kakak belum tahu untuk angkat tangan. Silakan Kak. Ini di kolom komentar tadi ada beberapa komentar Kak Ena. Saya bacakan di sini ada Kak Titia. Saya bisa apa ini Kak? Ya. Kemudian ada Kak pengguna Zoom. Caranya gimana ya? Ini cara apa? Saya juga belum jelas. Jadi bisa dibuka mic-nya Kak. Kita sharing aja santai. Ya. Kemudian di sini saya juga bisa sukses kayak teman-teman semua. Ini Kak Ulima. Ya. Ini ada Kak Isfandiari. Mudah-mudahan kembali bangkit. Bangkit apanya ini? Jadi masih banyak komentar yang belum jelas ya Kak Ena ya. Iya, Mungkin benar. bisa dibuka mic-nya Kak, kita bisa ngobrol, kita bisa sharing langsung ya. Ya, Kakak boleh angkat tangan ya, biar kita bukakan mic dari sini. boleh kalau memang sekiranya belum tahu cara Atau ininya bisa diketik juga nggak melambai. apa-apa. Nanti Lambaikan tangan gini juga dilambaikan boleh. tangan Nanti nggak kita apa-apa. bukakan mic dari sini Kak. Boleh Kakak? Silakan untuk peserta yang sudah mengikuti kajian DKR 123, yang ada yang ingin ditanyakan, ayo melambaikan tangannya nggak apa-apa. Mungkin untuk reaksi di situ Kakak belum paham. Ya Kak, silakan. Ini waktu Ini dan ada Kak Lucy. Kak. Kak Lucy yang mana? Kak Lucy bisa dibuka mic-nya mungkin di kolom pertanyaan. Kak Lucy. Pertanyaannya apa tadi di kolom komentar Kak Ena, Kak Lucy? Lalu sih bertanya bagaimana awal mula ilmu DKR dan memulai bisnis dan kemungkinan diawali tadi. Iya, Kak. Oh, Dibuka bisa. kameranya Kak Lucy mungkin. Iya, sebentar ya. Kak Lucy Agustinus Wijayanti. Konsultannya siapa Kak Lucy? Oh, Iya, Masya oke. Allah, Saya. tabarakallah. Mohon maaf sebentar Kak, ini Alhamdulillah ya. Guru besar kita, Bapak Haji Harun, sudah hadir Ya, membersamai kita. Kita, Alhamdulillah. Insya Allah. Alhamdulillah rezeki nih kakak-kakak nanti bisa lanjut tanya jawab seperti yang tadi sore ya. Kita dibersamai oleh guru besar kita. Assalamualaikum. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Kak Eli. Alhamdulillah. Yuk kita ngobrol santai aja, Bapak Ibu. Ngobrol santai. Mudah-mudahan yang bingung jadi nggak bingung. Gitu loh. Yang salah sangka jadi tidak salah sangka. Sehingga nanti habis ini kita fokus. Terus yang punya utang lunas, bisa umroh, bisa haji, bisa membantu banyak orang gitu ya. Jadi monggo teman-teman yang mau ditanyakan manfaatkan malam hari ini ya.
gitu kali ya. Saya siap membantu untuk menjelaskan semampu saya. Iya, siapa tadi Kak Ena? Kak Lucy ya, Kak Ena ya. Kak Lucy Agustin. Sudah dibuka mic-nya Kak Lucy? Oh, belum. Coba kakak diklik eh, suaranya, mic-nya sekali aja, Bunyikan Kak. dibunyikan. Gitu ya. Silakan dibunyikan Kak Lucy. Sudah. Oke. Ya. Assalamualaikum kakak-kakak dan Abah Harun ya. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Eh, boleh tahu Kak Lucy dari mana dan siapa konsultan pendampingnya? Enggak. Eh, saya dari Lumajang, konsultan pendampingnya. Aduh kemarin lupa ya. Maklum faktor faktor Nggih. jadi lupa. Baik. Tapi selalu aktif kita komunikasi. Ya, Nah, betul. ya. Pertanyaannya Kak Lucy? Itu seperti yang saya tulis tadi, ini untuk mengamalkan ilmu DKR dari awal kan insya Allah sudah saya laksanakan. Memang sudah kebiasaan saya, seperti itu, bukan bermaksud untuk apa ya istilahnya menunjukkan kebiasaan saya enggak, cuma memang seperti itu. Cuma yang saya tambahi itu saya melakukan sedekah subuh, Kak. Sudah baru beberapa hari ini ya Yang bisa ini tenang pertanyaannya iya. Kak, Kemudian Pertanyaannya langsung pertanyaan ke saya Lucy. ini untuk seperti yang sudah Kak Eli ya Kak ya. Ya, Yang sukses seperti itu awal mulanya seperti apa? Karena seperti kita mungkin awal tidak ada modal gitu loh, Kak, untuk memulai bisnis atau ya baik, baik. usaha lah seperti yang sudah Kakak lakukan seperti itu. Nah, Iya. itu. Nah, terima Pertanyaannya kasih. sudah diterima, bisa diterima. Assalamualaikum. Jadi mungkin gini Bunda, maksudnya untuk sukses seperti Bunda Eli, untuk memulainya bagaimana? Karena Kak Lucy belum ada modal seperti itu. Oke, enggak Bunda. mungkin dari Abah Harun yang harus Ya, menjawab. Pak Harun mau menjawab. Ya, Oke, yang pertama, Ibu pahamin dulu tentang DKR ya. ya, Eh, saya untuk memahami itu butuh waktu, kalau pribadi saya tahunan ya untuk memahami dengan sekedar eh, tahu bedanya. Misalkan DKR dasarnya keajaiban rezeki, ya semua orang tahu. Untuk benar-benar memahami itu butuh waktu, butuh momentum ya. ya. Jadi yang Ibu praktekkan itu ada 9. Nah, coba Ibu udah melakukan 9 jurus itu apa belum? Belum semuanya. Itu. Berarti belum ya. Ya, Nah, 9 itu Ibu harus tahu itu. ya, ya, ya. Ya, itu pertama itu. Terus kedua kaitannya bisnis. Bisnis itu pilihan aja kok, Bu. Ya, Kalau Ibu memang menambah bisnis, poinnya apa sih poin bisnis itu? ya, Satu, untuk menambah penghasilan. ya. Kalau penghasilan kita kurang. Contoh, Ibu hitung dalam 1 bulan pengeluaran Ibu berapa? 10 juta. Misalkan untuk apa? Untuk utang, untuk cicilan, untuk kebutuhan sehari-hari, untuk dana sekolah, dan untuk lain-lain anggap aja 10 juta. Jangan 10 juta lah sebulan. Sekarang pemasukan Ibu itu berapa dari suami? Kalau pemasukannya 5 juta, berarti kan minus 5 juta. Lah minus 5 juta itu dari mana? Kan hanya cuma satu pintu kan, dari nambah penghasilan atau hutang kan itu aja. Kalau hutang ya terjerat hutang atau nambah penghasilan. Pertanyaannya Ibu pengen nambah penghasilan atau enggak? Kalau Ibu nggak pengen menambah penghasilan, maka nggak usah bergabung, nggak usah menjalankan bisnis. Misalkan Pak Harun, alhamdulillah penghasilan suami saya 100 juta per bulan. Ngapain juga jalan admin daily, mendingan buat tidur, buat baca buku, buat jalan-jalan aja. Tapi kalau Ibu minus, kemudian Ibu nggak pengen jalan bisnis, maka ya Ibu akan kekurangan terus sampai nanti. Nggak bisa umroh, nggak bisa haji. Gitu. Paham ya konsepnya di situ dulu. Biar paham dulu. Jadi tujuan dagang itu adalah menambah penghasilan karena kebutuhan hari ini lebih banyak. Oke. Dua, kalau alasannya nggak punya modal,
Setahu saya dulu saya juga gitu. Setahu saya Mbak Eli juga. Iya, sama. Saya bergabung usaha ini itu saya nggak punya duit loh. Saya punya utang sekian miliar kok. Jadi saya gabung di sini bukan udah punya Alphard, punya mobil mewah, punya tabungan 100 itu enggak. Saya gabung di usaha ini dalam kondisi buat makan besok saya nggak ada, Bu. Sama, iya Pak. Iya. Ya, artinya saya berpikir waktu itu kalau saya hari ini saya tidak berbuat apa-apa, bagaimana mungkin saya berubah gitu. Misalkan saya, karena program solusi ini kan untuk orang yang punya masalah ekonomi kan. Misalkan saya kembali lagi, kalau kita hari ini kaya raya, Bu, kan nggak butuh bisnis, ngapain udah kaya raya kok. Misalkan saya kaya raya. Jadi sekali lagi program solusi ini kita hadirkan untuk mereka-mereka yang hari ini nggak punya duit. Jadi kalau nggak punya modal, lah ini solusinya. Dengan cara bagaimana? Yuk jalankan ilmu DKR, mudah-mudahan nanti dapat rezeki dari Allah. Percayalah, ada niat pasti ada jalan. Percaya sama, duit itu kan nggak kemana-mana. Mungkin bisa ke suami, mungkin bisa ke pinjam orang tua dulu, mungkin ke adik dulu, mungkin punya tabungan emas, mungkin punya sawah, mungkin punya sapi, gitu. Gitu ya. Pak Ron pengen kaya, saya minta lunas, tapi saya nggak punya duit untuk bisnis. Coba pertanyaannya adalah, apakah kemudian tiba-tiba Nah, itu hidup yang kita jadi berubah? Kan pertanyaan. kan nggak mungkin tuh. Nah, misalkan, Pak Ron saya pengen umroh, pengen haji, pengen utang saya lunas, tapi saya nggak punya duit. Apakah tiba-tiba terus pengen kaya raya? Kan nggak mungkin. Yang ada tambah miskin kan. Kan nggak mungkin. Logikanya kan gitu aja. Logika itu. Jadi jadi tugas ibu adalah cari modal. Ikhtiar kan ada Allah katanya. Ibu harus ikhtiar, berusaha. Lagian kalau dipikir-pikir Aminah Dewi itu modalnya uang jajan sekolah kok. Kecuali kalau modal Aminah Dewi itu 100 juta, 50 juta. Modalnya yang paling kecil cuma 1,5 aja. Iya, Artinya 1,5 itu angka yang menurut saya masuk ke Indomaret aja habis gitu. Ya. Jadi yang penting ibu kuatkan niatnya, kuatin semangatnya. Bukan ibu, biar ibu bisa menikmati hidup yang nggak lama ini, bisa umroh, bisa haji, bisa punya mobil yang bagus itu ya. Itu saya kira itu. Berarti, Karena berarti boleh ya Pak Harun ya pinjam ya hutang dulu ke saudara atau teman nggak utang apa itu ya? boleh, yang tidak boleh itu kan satu riba, yang kedua nggak dibayar, Bu. Yang kan saya selalu ngomong, yang nggak boleh itu punya hutang nggak bayar, itu nggak boleh karena itu hukumnya wajib. Tapi kalau hutang untuk produktif boleh, yang nggak boleh itu hutang untuk konsumtif, hutang untuk foya-foya, hutang untuk ganti iPhone itu nggak boleh. Kalau hutangnya untuk produktif atau kepepet banget ya, kepepet banget itu misalkan kalau hari ini nggak utang, eh, maaf ya meninggal dunia misalkan harus operasi, apa boleh buat itu namanya uzur kok. Iya, Ini harus operasi nih, kalau nggak operasi nggak utang, ya nggak apa-apa, apa boleh buat, gitu, iya, ya. iya. Memang ada rencana Gampang ya. betul. Yang penting ibu praktekkan, ibu harus benar-benar paham 9 jurus DKR itu. Itu yang harus harus paham. Poin dari 9 jurus DKR itu kalau diperas saripatinya, itu netesnya namanya HPS. Nah, ibu harus benar-benar paham yang namanya HPS. Kalau nggak menguasai HPS, maka keajaiban tidak akan pernah terjadi. Ya. Itu aja Bu, kesempatan ini. Kesempatan Terima untuk kasih, terima kasih. merubah nasib ya. Oke deh. Ya, Alhamdulillah. Saya juga ingat waktu itu saya juga nggak punya modal, tapi punya keyakinan. Nah, itu yang mikirkan Sama sehingga Mbak. saya memutuskan gitu ya, Pak ya. Saya dulu Iya. pinjem pinjem sama uang arisan saya. Saya Ya dulu pinjam uang gimana adik lagi? saya, Pak. Kalau nggak Gitu. gitu kan nggak bisa kayak gini. Iya, betul. Jadi harus ikhtiar ya, Kak Lucy ya. Ya. Mudah-mudahan dimudahkan sama Allah. Oke, kemudian Kak Ena, siapa lagi? Ini ada yang resen tapi nggak buka kamera, namanya Kak Supiana. Nggak apa-apa deh untuk sementara ini mungkin masih baru nggak apa kamera nggak apa-apa. Nggih. Boleh tulis, Kita boleh nanya. Yang mic penting aja Kak nanya ya, Supiana. bukan curhat ya. Kalau curhat ke Mama Dede. Baik, Kak Kak Supiana bisa dibuka mic-nya. Atau tadi di kolom komentar ada Kak Siska, Kak Ena. Baik. Ini ada Kak Siska. Perkenalkan saya Siska dari Cipanas Cianjur. Konsultan saya Kak Nurifah. Saya mau tanya, saya sudah mengamalkan terapi maaf dan sudah memaafkan, tapi kenapa nggak bisa lupa kejadiannya?
Apa saya Oke, Kak termasuk orang Siska. yang nggak ikhlas atau gimana? Kak Siska bisa dibuka mic-nya. Tapi udah kejawab kok pertanyaannya. Ya, untuk yang modal. Kak Siska Apa tadi bisa sudah dibuka. melakukan terapi maaf? Sudah melakukan terapi maaf, tapi belum bisa lupa dengan kejadiannya. Kalau Apa? lupa, maaf. Kalau lupa jadinya gila loh, Bu. Belum bisa Ibu pilih lupa. mana? Ya gila dong. Jadi gini ya, tolong pahami ya. Terapi memaafkan itu bukan melupakan kejadiannya. Kalau melupakan kejadiannya, kita jatuh gila. Ini biar gak salah paham ya. Kejadiannya ingat, cuma netral emosinya gitu loh, Kak. Oh, iya. Bahkan ada orang nipu saya 1 miliar. Dulu rasanya pengen masukin penjara. Kalau ketemu pengen nonjok, pengen mukul gitu. Dengan terapi maaf, akhirnya kita legowo netral. Ketemu orangnya ya ingat dia pernah nipu. Cuma udah nggak marah lagi, sudah legowo, sudah sadar. Semua kejadian ini rencananya Allah. Aku nggak ditipu. Memang itu bukan rezekiku. Gitu loh. Iya. Ya mungkin amal aku masih buruk. Ya mungkin aku diharap untuk bersabar. Mungkin dengan kesabaranku ini jalan menuju surgaku. Gitu. Amin. Tapi kejadian itu tetap. Jadi kalau ibu pengen hilang ingatan ya jangan loh Bu, nanti bahaya. No. Ya. Jadi Ya. tolong poin memaafkan itu adalah bukan melupakan, menetralkan. Memaafkan itu bukan berarti urusannya selesai. Urusan dia biar sama urusannya Allah. Memaafkan Ya. itu tujuannya biar kita bahagia, biar kita tidak luka gitu. Dan memaafkan itu bukan berarti kita lemah, justru kuat. Pemaaf itu mental wali loh. Ya waliullah loh. Ya, dan memaafkan itu bukan berarti kita memalumin dia juga bukan. Pokoknya kesimpulannya gini lah. Memaafkan itu SK-nya Allah yang suruh. Allah yang suruh maafkan, maka aku ampuni dosamu. Makanya kalau ibu bapak pengen dimaafkan, nggak perlu minta maaf, memaafkan aja, maka seluruh yang bikin dosa itu dimaafkan sama Allah. Nyambung nggak? Ya, jadi memaafkan itu karena Allah yang suruh. Mungkin kalau Allah nggak suruh ya nggak usah dimaafin. Nabi juga suruh. Ya, dan yang penting memaafkan itu adalah untuk kebaikan kita. Kita kan berhak untuk bahagia, berhak untuk tumbuh. Ya. Nah, kesalahan kita itu menganggap kalau kita tidak memaafkan itu sama dengan menghukum dia, nggak ada hubungannya. Dan yang lucu lagi kalau aku memaafkan, kalau aku tidak memaafkan dia ya rugi, ya enggak. Kembali lagi kita sendiri gitu. Ya, paham ya Bu ya? Itu kalau kaitannya dengan terima. Selagi ibu kan baru gabung, pasti mau kan baru sekali toh. Itu saya gimana? Lakukan terapi ini setiap malam tidur minimal 21 hari tanpa putus. Habis itu terus itu. Pokoknya jadikan memaafkan itu amalan tiap hari sebelum tidur. Ibaratnya sebelum tidur itu urusan dunia clear. Kenapa? Khawatirnya besok pagi kita nggak bangun, Bu. Kebayang nggak? Hari ini kita marah, terus besok meninggal. Pasti su'ul khotimah kan? Wis toh. Jadi sebelum tidur itu satu yang dilakukan, memaafkan semuanya. Minta ampun kepada Allah. Kan itu doang. Clearin, ibaratnya tutup bukunya itu nggak usah nunggu 1 tahun. Setiap malam mau tidur. Makanya memaafkan itu kan amalan wali sebenarnya. Para wali-wali itu kan sebelum tidur itu dia melakukan diantaranya itu adalah memaafkan dan mendoakan siapa saja. Kalau istilah kita terapi maaf. Ngomong ya Bu ya. Itu aja. Itu. Mudah-mudahan bisa dipaham. Jangan dilupain ya Bu, nanti Bu lupain malah kalau orang sudah bilang gelok malah hilang ingatan. Ya. Oke, Bu. Oke, Kak Ena. Baik, Ini ada habis pertanyaan lanjutannya, Kak Ena di situ. sini ada lagi yang bertanya. Lanjutan dari Kak Siska kayaknya ya. Boleh nggak Pak? Sebentar DKR atau mau pulang usahanya boleh. Ini mau bertanya, saya mau ikut bisnis ini, tapi saya ditagih hutang. Apa dulu yang harus dijalanin, modalin
modal untuk bayar utang dulu atau modal untuk usaha dulu atau bayar utang? Oke, kalau saya ataunya diganti dan. Masih Mas ya? Paham ya? Ataunya diganti dan. Pak umroh dulu atau sedekah dulu? Umroh dan sedekah. Oke. Pak lebih sayang sama istri atau orang tua? Sayang istri dan orang tua. Atau itu bahasa bahasa setan yang paling halus. Nanti kalau disuruh atau Bu, dua-duanya nggak kepilih. Pak umroh dulu atau utang dulu? Percaya sama saya. Nanti hutangnya nggak lunas, umrohnya nggak berangkat. Kok begitu? Ya emang itulah godaan biar kita itu nggak berangkat dengan bahasa yang begitu halus. Ya Bu ya, jadi kalau kata Ibu, jawabannya sederhana. Yuk bisnis tahu nggak? Dagang itu perintahnya Allah. Bukan perintah saya loh Bu, perintahnya Allah. SK-nya itu ada loh di Al-Quran. Mau nanti dibantu sama Ustadz ya. Setahu saya itu dihalalkan jual beli, dihalalkan riba. Tapi yang terjadi pada manusia, sibuk dengan riba. Tapi kalau diajak dagang, mulek Bapak Ibu. Tahu mulek ya, muter-muter alasannya banyak. Padahal Bu, dalilnya dagang itu Masya Allah. Menjadi pedagang jujur amanah, kalau dibangkitkan dengan para nabi dan orang-orang siddiq dan mati syahid. Artinya orang dagang itu, jaminannya surga loh. Enak nggak Bapak Ibu? Dagang keren, kemudian bayar utang, hukumnya wajib. Nah, kalau diadu kan repot. Dagang perintahnya Allah, bayar utang perintahnya Allah. Makanya ataunya diganti dan. Pak Harun, doain saya mau menjalankan usaha ini untuk mengirimkan sunnah Nabi, saya dagang untuk menolong banyak orang, dan saya yakin hutang saya lunas. Bukan hanya hutang lunas, saya bisa umroh mengumrohkan, saya bisa haji mengajikan, saya bisa membantu banyak orang. Khairun anwa mulinas. Gitu Ibu, bisa dipahami? Jangan bikin pilihan yang membuat kita lemah. Mudah-mudahan kejawab. Bismillah ya, Kak Siska ya. Oke, Kak Ena Lagian, bisa dilanjut. lagian gini loh, peluang usahanya kan modalnya kecil. Kenapa sih teman-teman heboh banget? Tahu nggak, Bu? Apa yang didapat Armina Daily itu dengan dibayar itu nggak sebanding. Saya buka cucian kiloan aja 100 juta. Ini teman om saya buka supermarket hampir 1 miliar. Armina Daily itu berapa? Saya mau paket franchise-nya cuma milih 9 juta kalau punya. Kalau nggak punya 3,5. Kan gitu doang. Kalau nggak punya lagi 1,5. Halo Bapak Ibu. Kalau jenengan cerdas, seminggu balik modal kok. Sebulan balik modal kok. Nah kalau jenengan serius, rezekinya luar biasa, Bu. Gara-gara Armina Daily. Demi Allah saya bisa beli rumah. Saya beli rumah bisa. Saya beli mobil Zenik bisa. Saya bisa kemarin jalan-jalan ke Eropa. Bayangin loh, Bu, modal cuma segitu bisa ke Eropa, bisa beli rumah. Lalu, apa yang ditakutin? Terjeleknya, ibu gak bisa jalan usahanya. Terjeleknya gak bisa jalan usahanya. Gagal lah, anggap aja. Ibu bayar itu dapat produk loh. Ya produknya diminum kan sehat. Artinya vitamin itu nggak ada rugi. Rugi vitamin itu pilihannya cuma dua. Satu kaya, dua kaya raya. Tiga kaya banget. Ya. Nah, tinggal ibu fokus cari uangnya saja. Dengan cara apa? Minta sama Allah. Gitu. Kan pengen berubah hidupnya menjadi lebih baik. Ya. Jadi fokus. Ya Allah berbisik sama Allah. Ya Allah saya pengen bergabung. Ya Allah. Saya pengen besok pagi ada duit 9 juta ya Allah. Gitu. Allah wa kayakun fayakun. Ya. Saya kira itulah mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, bisa dilanjut Kak Ena. Baik, kakak semua, ada lagi yang ingin bertanya, silakan raise hand atau tulis di kolom komentarnya, Kak. Karena waktunya sebentar lagi mau berakhir. Kita kasih kesempatan 1 atau 2 peserta untuk bertanya. Boleh nanya seputar DKR, boleh. Mau nanya peluang usahanya, boleh. Ya, monggo. Silakan kakak-kakak, mumpung ini kesempatan emas ya, bisa bertanya. Bagi yang peserta baru ya Kak ya, bagi yang sudah alumni, nanti sudah ada Kalau Zoom kelasnya beda tersendiri kan. ya.
Ya, Alhamdulillah jadi Japri yang, aja sama saya. nggih. Jadi yang masih baru mengikuti mungkin Kak Nurdin, Kak Titia, ini yang nama-nama baru-baru kakak ya boleh. Apa benar sudah benar-benar paham? Oke Kak Nurdin, bisa saya bantu bukakan mic dari sini? Kak Muhammad Nurdin. Oke, bisa diklik mic-nya Kak? Bisa dibunyikan mic-nya? Halo, Oke, Assalamualaikum warahmatullahi oke. wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Selamat malam kepada Bapak Haji Harun Ar-Rasyid dan rekan-rekannya. Kami dari Aceh, nama Muhammad Nurdin. Pertanyaannya Kak? Dengannya yaitu yang 9 juru tadi yang dikatakan oleh Bapak Harun, apa-apanya sih yang mau kita dari malam sampai subuhnya bagaimana? Oke, baik, terima kasih. Masih ada waktu ya. Iya, monggo Kak. Eh, saya hitung-hitung itu kurang lebih sekitar 9 lah, kurang lebih jurus di KR ya, kurang lebih. Ya, itu kalau dijalankan dahsyat. Kenapa saya bilang dahsyat? Karena saya yang mengalami. Gitu. Mungkin Mbak Eli juga mengalami ya. Saya ceritakan sedikit keajaiban saya, Pak. Keajaiban saya itu yang pertama adalah saya dimudahkan itu untuk umroh ke Baitullah itu hampir setiap tahun sekali. Itu minim, Pak. Saya tiap tahun itu bisa umroh bersama keluarga gitu. Tiap tahun. Jadi umroh itu kayaknya kayak pulang kampung gitu ya. Kayak apa ya? Bagi saya itu ajaib. Dimudahkan ke Baitullah. Saya ke Baitullah baru 30 kali, Pak. Saya bukan kiai, saya bukan ustadz. Saya bukan ahli tahajud. Saya bukan ahli, saya bukan tahfidz Quran. Agama saya itu levelnya adalah TPA lah, demi Allah. Saya juz amma nggak hafal semua. Saya pengen menunjukkan keajaiban ini nggak main-main. Gitu. Karena umroh lebih 30 kali itu bagi saya ajaib. Keajaiban kedua adalah saya dimudahkan untuk haji. Tahun 2017 saya haji tanpa tunggu, Pak. Bersama istri, bersama adik-adik saya. Saya naik Garuda Indonesia, duduk saya di depan, yang sofa. Itu mungkin duduknya para menteri ya. Yang lainnya di belakang saya. Padahal di belakang saya orang-orang kaya itu. Bagi saya itu keajaiban. Kok bisa saya haji plus tanpa nunggu? Ini keajaiban luar biasa. Itu bagi saya sampai sekarang nggak masuk akal. Kemudian saya satu tenda dengan siapa? Saya satu tenda dengan Kiai Besar Kiai Agus Darmawan yang biasa ngisi di acara TVRI. Saya satu tenda dengan Jenderal Saud Nasution. Saya satu tenda dengan Kiai Fauzi Iksan, penulis buku Spiritual Madinah. Saya satu dengan banyak. Saya tuh mikir, siapa saya kok saya satu tenda dengan jenderal-jenderal, dengan Kiai Besar. Ini bagi saya keajaiban. Nah, saya tunjukkan keajaiban. Keajaiban yang lain Bapak Ibu secara rezeki ya. Masya Allah. Saya dimudahkan sekali untuk memiliki rumah. Semenjak kenal ilmu ini, saya punya rumah, maaf sekali lagi, 7, Pak. Rumah saya yang ini fotonya di belakang. Ini yang harganya 2,4 M. Demi Allah. Jadi kalau saya hitung itu per 2 tahun saya beli rumah. Ini kan ajaib. Kan nggak masuk akal gitu. Kok bisa gitu. Mau dimasukin akal ya nggak masuk akal. Misalkan setelah saya mempraktekkan ilmu yang saya peroleh tentunya dari wasilah dari guru-guru kami. Di antaranya Pak Juli Irmayanto. Ya. Saya simpulkan ilmunya yang sampai saya itu ya saya sebut DKR itu. 9 itu apa? Yang pertama, satu poin aja ya. Apapun masalah di dunia ini itu karena dosa kita. Udah nggak ada yang lain. Nabi Adam dipindah karena dosa. Jadi kalau hari ini kita punya utang nggak lunas-lunas itu karena dosa. Maka yang pertama dilakukan sholat taubat. Sholat taubat. Bikin kesalahan sholat taubat. Bentak istri sholat taubat. Bentak suami sholat taubat. Ngibain orang sholat taubat. Fitnah orang sholat taubat. Kalau hari ini bikin kesalahan 7 kali, ya 7 kali sholat taubat. Ngomongin saya sholat taubat. Ya.
Kalau enggak ya minimal kalau malas-malasnya ya sebelum tidur lah. Atau paling enggak kalau enggak ya sehari sekali lah di waktu-waktu yang diizinkan sholat tobat. Kalau sholat tobat gandengannya kan pasti istighfar ya. Nah, minimal 70 100 kalau kata Nabi lebih baik. Itu jurus pertama. Banyak orang tahu tapi banyak yang tidak melakukan. Ayo, hari ini sudah sholat tobat. Paling ngerasa, wah aku hari ini gibah, terus sholat tobat. Hari ini saya mengambil orang, langsung sholat tobat. Kayak stipu, itu jurus pertama. Clear ya? Apalagi kan ada pintu rezeki dari pintu istighfar. Ya, lupa saya Quran surat berapa itu. Terus kedua Bapak Ibu, ini penting lagi. Perbaikan sepasang malaikat. Siapa itu? Orang tua, terutama ibu dan pasangan. Karena setelah Allah itu orang tua. Kalau ada yang nanya, siapakah orang paling sakti di dunia? Cuma doa ibu, nggak ada yang lain. Wali kutub ngumpul, Pak. Tetap kalah sama doa ibu. Makanya kalau ada orang bilang, Pak Harun minta doa sama Pak Harun, dan ngapain minta doa sama saya? Minta doa sama ibu lah. Nggak ada dalilnya doa selain ibu, doa itu mustajab. Jadi yuk rapikan hubungan dengan orang tua. Gimana cara merapikannya? Sering kali orang tidak bisa mempraktekkan. Cara merapikan orang tua ibu itu gampang. Sering silaturahmi ke ibu, sering pulang, kalau nggak pulang sering telepon. Ciri-ciri orang durhaka itu apa? Jalang pulang. Jadi orang yang pulangnya ketika setahun sekali itu termasuk durhaka itu. Maaf ya. Orang udah habis sholat, doanya ibu cuma 3 kali, Rabbik firli cuma 3 kali, itu pelit itu. Setahun sekali baru pulang, itu masih kategori durhaka. Menurut kata yang saya buku. Jadi penggantinya gimana? Sering telepon. Terus kalau mau keren lagi, ambil alih biaya hidup orang tua. Paham ya? Rapikan. Kalau orang tua ngomong apapun, dengarkan. Jurusnya cuma 2, iya dan doakan. Ada orang tua itu gitu. Iya bu, doain. Iya bu, doain. Iya bu, doain. Clear? Karena kita ketemu orang tua itu pasti berdebat. Karena beda generasi. Beda program. Beda tipe. Ya. Rapikan dengan pasangan. Udah. Orang yang paling sering cocok di dunia itu cuma pasangan. Nggak ada yang lain. Karena sering ketemu. Tiap hari ketemu, tidur ketemu, kamar mandi ketemu, makan ketemu. Cekcoknya tinggi. Makanya sering-sering minta maaf, memaafkan. Nah itu aja resepnya. Nah, itu ya clear ya Pak ya. Ya. Makanya Pak, ajarin istrinya untuk tidak bisa naik sepeda motor, untuk tidak bisa naik mobil. Biar kemana-mana ngikut. Kalau istri diajarin bisa naik sepeda motor sendiri, nanti kemana-mana sendiri. Nah, ilmunya itu. Ya, itu yang kedua. Ya, terus Mbak Eli nggak usah bisa naik mobil aja biar diantar sama Pak Eli. Nggak bisa mobil nanti sendirian jadinya. Itu resep biar diajak terus. Ya, pertanyaan mertua iya. Namanya orang tua itu 3 Bu. Orang tua itu ya ibu kandung, mertua dan guru ya. Guru. Ya, Anda nggak muliakan guru itu ya sama aja. Ya. Kalau di sini gurunya Bu Eli itu guru, ya termasuk guru. Saya mungkin termasuk orang tua buat teman-teman walaupun mungkin masih muda. Jurus yang kedua, clear ya. Itu penting itu tahap 2 ini yang penting ini. Ini kalau Anda punya masalah 70% udah kelar itu. Bukan sibuk cari pinjaman ya. Terus ketiga itu adalah perbaikan HPS. Hati, pikiran, sikap. Hatinya harus sabar, ikhlas, syukur, penuh rasa cinta. Hatinya harus bersih karena rezeki itu bersih, halus, mulus. Bukan hati yang penuh aib, angkuh, iri, dengki, dongkol, dendam, suka marah-marah. Orang itu yang derajat yang paling rendah ada orang yang suka marah. Kalau dalam ilmu itu orang yang suka marah itu derajat yang paling rendah. Cuma kalau kita marah kan rasa paling tinggi. Karena orang yang suka marah itu artinya dirinya sudah dikuasai lebih dari 60% setan. Tapi orang sabar itu lebih dari 50%-nya malaikat. Ya. Jadi apa tadi HPS? Pikirannya harus positif, husnudzon. Sikapnya terbaik, memuliakan. Jurus yang berapa itu? Yang ketiga.
Yang keempat adalah sedekah, Pak. The miracle of giving, ya. The power of giving. Berbagi sedekah. Orang keusahain sedekah itu tiap hari. Kalau perlu tiap saat, kalau perlu tiap detik, kalau perlu setiap ada momentum. Sedekah itu amalan yang sederhana tapi efeknya super dahsyat. Melebihi daripada jimat. Karena memberi itu menerima, memberi itu menguasai, memberi itu membeli. Orang mati aja kalau hidup amalnya sedekah, bukan sholat, bukan haji. Makanya usahain berbagi setiap saat. Bangun tidur sedekah subuh. Keluar rumah ada paokah dikasih uang. Kalau lagi makan sama temen traktir, nggak harus semuanya. Mungkin kerupuknya saja, mungkin tehnya saja. Mungkin nitip saja. Kalau nitip ya 10.000 untuk bantu. Momentum apa-apa itu sudah sedekah. Bayar listrik dengan sedekah, bayar PDM dengan sedekah. Bayar iuran sekolah dengan sedekah. Itu yang keempat, Pak. Ya. Clear? Yang kelima itu adalah terapi keajaiban. Apa itu terapi keajaiban? Terapi maaf, ikhlas syukur, dan itu. Karena terapi maaf itu untuk membongkar sumbatan, Pak, di masa lalu. Kita mungkin dendam, marah, luka batin. Obatnya terapi maaf. Nggak ada obat luka batin selain memaafkan. Bukan pitajik. Kedua adalah terapi syukur. Makanya saya bilang, terapi maaf, terapi untuk membersihkan saluran rezeki. Kalau terapi syukur itu terapi menarik rezeki. Terapi ridho itu puncaknya. Karena inti dari hidup bahagia itu sebenarnya adalah ketika kita ridho atas keputusannya Allah. Jadi amalan tertinggi itu ridho. Clear ya? Makanya lakukan terapi maaf, ikhlas. Itu yang keberapa itu? Ya, selanjutnya adalah yang Ibu Bapak lakukan adalah mereka Allah Baitullah. Cepat-cepat ke tanah suci. Kalau mau hidupnya ajaib. Karena apa? Haji itu adanya surga loh, Pak. Bang aja nggak ada yang adanya surga. Maka kalau hari ini Anda belum haji, belum umroh, sayang. Sayang banget. Perintah punya rumah itu nggak ada. Perintah untuk punya mobil nggak ada. Tapi perintah haji umroh itu jelas. Maka kalau mau hidupnya ajaib, segera ke Baitullah, bisa haji, syukur-syukur. Oke. Terus yang terakhir, khairun nas anfa'um linnas. Jadi hidup ini kan sebaik-baiknya zikir. Itu khairun anfa'um linnas. Sebaik-baiknya manusia itu khairun, bukan yang ahli apa ya. Pokoknya sebaik-baiknya zikir itu manusia itu khairun nas anfa'um linnas. Ya. Khairun anfa'um linnas itu apa? Kemanfaatan banyak orang. Maka ketika kita keluar rumah, selalu diprogram pada diri kita, saya harus berbuat baik apa. Jadi keluar rumah itu jangan nggak ada manfaatnya. Satu, harus dapat ilmu. Dua, harus membangun silaturahmi, dapat teman. Tiga, harus memberi kemanfaatan terhadap alam semesta. Jangan buang sampah sembarangan. Ya, kalau ada jalan kotor dibersihin. Kalau ada batu dicadibihin. Sudah ada contoh kok, pelacur yang masuk surganya gara-gara ngasih makan anjing, minum anjing. Bayang nggak, Bu? Pelacur masuk surga gara-gara ngasih anjing. Tebarkan kemanfaatan. Karena sesungguhnya hidup itu adalah kemanfaatan. Itulah jurma saya bilang, kalau ada orang mengatakan, saya tidak ada keajaiban menjaga DKR. Pertanyaan saya balik, maksud apa yang Anda lakukan itu sampai keajaiban itu nggak terjadi? Kan nggak mungkin, itu semuanya ada di Al-Quran. Bukan hanya DKR, mungkin semua kitab ada itu. Makanya DKR ini kan universal. Untuk agama pun boleh, bahkan orang yang tidak beragama pun boleh. Saking DKR ini membumi gitu. Artinya dia air itu. Air itu dibutuhkan semua makhluk. Nah itulah 9 atau 7 tadi. Pokoknya kurang lebih itulah jurus-jurus DKR. Insya Allah kalau itu istiqomah, maka Bapak Ibu akan menemukan yang namanya surga sebelumnya. Apa surga sebelum-sebelumnya itu? Bahagia tanpa syarat. Nah kalau dunia bahagia, insya Allah akhirnya bahagia. Nah, dunianya menderita kok akhiratnya bahagia. Nggak mungkin lah. Robbana atina itu bahagia dunia dulu baru bahagia. Kalau hari ini bahagia, dunia Anda nggak bahagia. Bagaimana mungkin akhirat bahagia? Yang kira-kira itu 9 jurus praktekan. Kalau dagang, bisnis, itu karena ya SK-nya memang Allah yang suruh kok dihalalkan. Kemudian setahu saya dagang itu sunnah. Ketiga, 9 dari 10 pintu rezeki itu dagang. Jadi dagang itu hanya kendaraan kita untuk apa?
sedekah yang dibayar itu. Kalau sedekah kan nggak dibayar. Dagang itu sedekah yang dibayar. Kegiatan menolong orang lain yang dibayar. Misalkan saya Armina Deli, dengan produknya membuat orang sehat, dengan solusinya membuat orang utangnya lunas. Kan khairun nas anfa'un linnas. Makanya teman-teman, untuk sesuatu yang baik, jangan banyak analisa, jangan banyak mikir, karena tujuannya baik. Kecuali tujuannya jelek. Sesuatu yang baik, perjuangkan. Walaupun kita mungkin, maaf ya, tidak berhasil dalam perjuangan itu, tapi kan perjuangan menuju kebaikan. Ayo. Itu, makanya kami sampai ada gerakan Umroh Akbar, Pak, Januari. Nanti 1.100. Itu keluarga besar DKR loh. Sekarang saya mau nanya, komunitas mana yang bikin gerakan Umroh Akbar di dunia? Kami, Pak. Nah, oke, mudah-mudahan itu dipahamin dulu ya, jangan ditanyakan dulu nanti biar gak panjang. Karena jam 8 saya ada acara konsolidasi dengan teman-teman. Masa kalau saya bilang, coba pahami DKR, pahami DKR. Kuncinya cuma 3 dalam hidup ini. Yang menghancurkan hidup kita, ini saya tutup dulu ya. Yang menghancurkan hidup kita itu cuma 3. 1, saya tidak yakin. 2, saya tidak yakin. 2, saya tidak tahu. Saya tidak bisa. Saya nggak yakin, maka selesai sudah. Saya nggak yakin Pak Harun, selesai. Saya tidak bisa, selesai. Yang terakhir, ini yang paling baik, saya sudah tahu. Makanya hati-hati Bapak Ibu, seringkali saya sudah tahu kok Pak Harun ilmunya. Wah, justru yang sudah tahu itulah yang menghancurkan kehidupan kita. Namanya ilmu merasa. Sehat itu baik merasa sehat, jatuhnya sakit. Pintar itu hebat, merasa pintar, jatuhnya akan merusak semuanya. Soleh itu baik ketika merasa soleh, jatuhnya mengharamkan saudara kita. Di hati-hati di kala apa? Saya sudah tahu, saya tidak yakin, saya tidak bisa. 3 ini jangan sampai terucap. Ganti 4 kata. 1, terima kasih. 2, mohon maaf. 3, minta tolong. 3, I love you bertubi-tubi. Ini kata-kata malaikat. Ini kalau dipakai dalam kehidupan rumah tangga, Masya Allah. Ma, minta tolong ya. Makasih. I love you. Dek, makasih. Dek, minta tolong ambil minum ya. Makasih. Maaf ya, repotin. I love you. Anda akan menemukan surga sebelumnya. Di mana surga itu? Di hati kita. Di mana? Di rumah kita. Akhirnya rumah itu indah. Rasanya pengen ketemu, pengennya di rumah terus. Melihat istri kayak bidadari, melihat anak kayak bidadari, melihat suami kayak bidadari, kebayang nggak? Gitu. Nah, itulah DKR. Mudah-mudahan bisa dipahami teman-teman. Makanya itu, ya. Clear, mudah-mudahan bisa dipahami. Mohon maaf dari batin. Saya kembalikan ke Eli. Aku pindah kelas ya. Aku yang di ngisi kelas sebelah. Assalamualaikum semuanya. Terima kasih Pak Harun sudah berkenan memberi arahan kami. Baik, Bunda Eli. Dilanjutkan Bunda Eli dulu ya. Saya tak nyapa ke sebelah, ada rapat di ruang sebelah. Baik, Assalamualaikum semuanya Iya, ya. Pak Harun, terima kasih. Sama-sama. Sama-sama juga materi ya buat Pak Harun. Nanti kita menyusul ya Kak Ena ya. baik, Bunda. Baik, kakak-kakak, Masya Allah ya, luar biasa ya. Sebenarnya kalau tidak ada Zoom di malam hari ini, pasti kita bisa lebih panjang lagi ya. Mungkin bisa sampai jam 9, karena ini memang saya juga ada undangan dari beliau, ya Kak Ena juga. Nanti kita akan ada konsolidasi dengan guru besar kami setelah Zoom dengan kakak-kakak ini. Maka eh, Zoom ini kita akhiri dulu intinya ya, kakak-kakak. 3 hal tadi ubah, kakak-kakak harus yakin, kakak-kakak harus merasa bisa, yakin. Saya dulu juga bergabung di sini sekali lagi, Kak Nurdin ya. Kak Nurdin siapa konsultannya? Sri Utami. Kak Sri Utami. Nah, Sri Utami. Alhamdulillah Kak Sri Utami itu juga luar biasa Kak Nurdin. Kak Sri Utami itu insya Allah nanti Januari juga bisa menjadi pelaku gerakan Umroh Akbar 1111 bersama suami tercinta. Wasilah beliau berkenalan dengan dipertemukan awal dengan Armina Daily, dengan ini hanya wasilah. Wasilah itu perantara ya Kak ya. Cara Allah menjawab doa kita itu butuh perantara. Allah itu nggak bisa mengabulkan doa kita dengan
saya pengen lunas amanah, segebok uang jatuh dari langit kan nggak ada. Tapi ada perantaranya. Ya, sama seperti Kak Siti Utami ini juga luar biasa. Beliaunya mendapatkan banyak keajaiban ya, sampai pernah cerita ke saya ada saudaranya yang lama nggak bayar hutang ya, ditagih juga nggak bisa. Alhamdulillah dengan terus mempraktekkan memperbaiki HPS, memperbaiki diri ya, hati, pikiran, sikapnya diperbaiki, benar-benar mengikuti arahan dari Pak Harun, mendapatkan banyak keajaiban. Salah satu adalah dilunaskan amanah dari yang punya utang sama beliau. Itu luar biasa itu. Dan akhirnya beliau insya Allah nanti Januari menjadi pelaku gerakan Umroh Akbar, Masya Allah. Padahal beliaunya luar biasa sederhana sekali ya. Tapi beliau Allah berikan keajaiban karena beliau mau merendahkan hati ya. Beliau merasa yakin. Sekali lagi tadi yang kata Abang tiga hal yang menghancurkan, tidak yakin, tidak bisa, dan saya sudah tahu. Ini harus dibuang dari diri kita. Maka ganti yang tidak yakinnya dengan yakin. Saya dulu ya, makanya saya tadi cerita bagaimana saya mengawali, bagaimana Abah Harun mengawali semuanya, apakah dalam kondisi sudah baik-baik saja? Tidak, semuanya dalam kondisi minus. Ya, saya juga gali lubang tutup lubang, tapi saya punya keyakinan ketika Allah hadirkan ilmu DKR ini, saya dititipkan keyakinan. Saya kok yakin ya. Ini berarti rezeki kan? Orang-orang yang dititipkan di hatinya itu keyakinan berarti dia sudah dipilih sama Allah. Ya, dia tandanya akan dimudahkan untuk menyelesaikan masalah-masalahnya. Maka yang tidak yakin ganti dengan yakin. Ya, harus yakin dulu. Kalau nggak yakin nggak usah, kata guru kita. Ya, kemudian sekali lagi modalnya memang bukan uang, Kak. Keyakinan dulu. Kalau kakak nggak yakin, kakak nggak paham. Meskipun kakak nanti itu punya uang, nggak mungkin kakak daftar. Ya, jadi harus yakin dulu, kemudian paham, kemudian yang kata-kata tidak bisa ubah menjadi saya pasti bisa. Kalau Abah Harun bisa, saya bisa, Kak Ena bisa, Kak Siti Utami bisa, teman-teman alumni DKR bisa, maka kakak pun juga pasti bisa. Karena kita punya Tuhan yang sama dan semua ada ilmunya, ada bimbingannya, tidak dibiarkan sendirian. Kita ada komunitasnya, ada kelas lanjutannya. Ketika kakak sudah bergabung, kita akan pindahkan ke kelas bimbingan selanjutnya. Ya. Kemudian yang ketiga tadi merasa saya sudah tahu. Kita makanya kenapa di sini harus merendahkan hati, membuang segala prasangka, dikosongkan gelas ilmunya. Kalau nanti gelas ilmunya penuh, akan diisi, masih akan tumpah kalau diisi. Ya, makanya di sini saya buang ilmu-ilmu saya. Saya di sini jadi muridnya Abah Harun aja. Manut. Ya, jadi kayak di santri itu kita sami'na wa atokna. Manut apa kata beliau? Karena beliau sudah sukses, karena beliau sudah membuktikan. Nah, kita ini tinggal mengikuti pola yang sudah beliau buat selama ini. Ternyata tidak hanya ratusan orang yang berubah kehidupannya, bahkan sudah ribuan orang yang berubah kehidupan wasilah dari ilmu DKR. Sekali lagi kakak-kakak dipertemukan dengan DKR ini bukan kebetulan. Yakinilah tidak ada satupun kejadian yang bersifat kebetulan. Semuanya atas izinnya Allah, atas kehendak Allah. Ya, kalau Allah semuanya datang dari Allah, maka yakinilah itu yang terbaik untuk kakak. Yakinilah itu bentuk kasih sayangnya Allah. Yakinilah itu caranya Allah yang akan menjawab doa-doa kakak selama ini. Yakinilah itu cara Allah yang akan menyelesaikan masalah-masalah kakak saat ini. Maka yang pertama adalah yakin dulu. Bismillah ya Allah, saya terima, saya melangkah ini datangnya dari Engkau. Tidak ada yang kebetulan, nggak mungkin Allah iseng-iseng gitu ya. Hadirkan ilmu DKR dalam kehidupan kita itu karena Allah iseng enggak. Tapi Allah pasti punya maksud. Ya, siapa tahu memang ini jalan bagi kakak untuk bisa lunas amanah. Siapa tahu memang jalan ini jalan bagi kakak untuk bisa ke tanah suci, bisa umroh, bisa haji. Siapa tahu bisa memuliakan orang tua dan lain sebagainya. Tidak ada yang tidak mungkin, Kak. Kun fayakunnya Allah itu ada. Maka kalau kakak ingin ajaib kehidupannya, maka kakak wajib berkumpul dengan komunitas orang-orang yang hidupnya ajaib. Mengubah kehidupan itu sangat mudah. Ubah pertemanan, ubah komunitas, maka hidup kita nanti pasti akan berubah. Saya di sini 7 tahun tuh kehidupan saya luar biasa ajaibnya. Ya, dimulai dari tahun pertama bisa umroh, tahun kedua, tahun ketiga, hampir setiap tahun saya bisa umroh. Bisa mengumrohkan orang tua, bisa daftar haji, bisa punya usaha toko, bisa punya kendaraan syiar yang bagi saya itu semuanya dulu itu nggak mungkin. Tapi ternyata ketika saya pelajari betul-betul ilmu DKR-nya, makanya butuh waktu, kata Abah Harun. Untuk bisa memahami ilmu DKR, tidak sekali seminggu, tidak bisa, Kak. Jadi butuh bimbingan terus. Nanti akan ada level-level keyakinan kita itu akan meningkat.
Nah, disitulah nanti kita bisa menarik keajaiban-keajaiban yang lebih besar lagi. Bisa dipahami ya Kak Nurdin ya? Bismillah, saya doakan kakak-kakak yang hari ini sudah Allah titipkan rasa yakin, mantap untuk bisa bergabung di komunitas ini, menjadikan komunitas ini adalah sekolah kehidupan, ya. Kakak-kakak akan banyak dapat ilmu di sini, akan dibersamai oleh guru kita, akan kita bersamai semua. Yuk kita berubah, karena sekali lagi nasib kita tidak akan berubah selama kita tidak melakukan perubahan dan kita tidak berani mengambil keputusan. Ya, sekali lagi modal di sini, modal usaha di sini, modal bergabung di sini bukanlah uang, tetapi keyakinan dan kemantapan hati yang itulah nanti akan menuntun kita menjadi orang-orang yang hidupnya penuh dengan keajaiban dan sukses sehat kayak berkah. Mungkin itu dulu kakak-kakak, mohon maaf sekali lagi saya mewakili para konsultan DKR yang selama ini sudah membersamai kakak-kakak semuanya. Mohon maaf lahir batin jika ada kekurangan dari kami. Bagi kakak-kakak yang sudah Bismillah ya meniatkan untuk hijrah bersama komunitas DKR ini menjalankan peluang usaha syariahnya, mudah-mudahan bisa menjadi jalan, bisa ke Baitullah, bisa lunas amanah, bisa harmonis keluarganya, semuanya bisa berubah kehidupannya, bisa hubungi konsultan pendamping kakak masing-masing untuk mendapatkan formulir pendaftarannya. Jadikan itu proposal kehidupan kakak, jadikan itu adalah perubahan hidup kakak. Hari ini saya harus berubah. Karena hidup kita saat ini, Kak, itu ada di statusnya Abah Harun. Hidup kita saat ini adalah hasil dari keputusan kita beberapa tahun yang lalu. Nah, hidup kakak nanti 5 tahun ke depan, 3 tahun ke depan itu tergantung keputusan kakak hari ini. Apakah kakak berani mengambil keputusan, berani mengubah kehidupan? Nah, itu adalah pilihan kakak masing-masing. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Eli atas waktunya eh, yang sudah mengisi hari ini dan terima kasih kakak semua yang sudah hadir. Mohon maaf Kak Ena, mungkin bisa dituliskan nomor telepon saya karena mungkin terbatas ya. Baik, Bisa konsultasi nanti, bisa bersama konsultannya, bisa telepon saya ya bersama-sama nih nggak apa-apa. Konsultasinya lewat telepon nggak apa-apa. Ya, nanti akan saya bantu untuk memberikan pemahaman kepada kakak-kakak yang memang belum benar-benar paham DKR maupun peluang usaha syariahnya gitu ya. 0821 3105 3748 kakak-kakak ya, boleh ditulis. Nanti bisa hubungi saya. Bisa bantu tulis Kak Ena 0821 3105 3748. Oke, bisa di screenshot kakak-kakak ya itu di kolom komentar. Terima kasih. baik kakak semua, keputusan kakak hari ini akan menentukan kehidupan kakak 3-5 tahun yang akan datang. Jadi segera hubungin konsultan pendamping kakak, isi formulirnya, dan yakin semuanya bermula dari keputusan saat ini. Baik kakak semua, ayah bunda, saya Enah dari Kota Bogor, mohon maaf lahir batin apabila ada kata atau sikap yang kurang berkenan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.